Pemilihan presiden tinggal menghitung hari. Sejauh ini sudah ada 3 calon presiden yang akan bertarung pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tentu menjadi menarik manakala kita mengetahui bagaimana ketiga calon presiden tersebut melihat desa, pemerintah desa, dan implementasi undang-undang desa jika terpilih nanti. Berikut ini penyampaian pandangan dari ketiga calon presiden terhadap desa dan undang-undang desa. Dengan baca pres Ganjar Pranowo, kita berikan sambutan untuk Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang juga malam ini pulang kampus ke UGM. Mbak Nana, selamat malam Mas Ganjar. Malam Mas. Mas, dari 3 dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut, soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan, saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai Komisi 2 di DPR. Mas Ganjar juga kemudian jadi gubernur. Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamatnya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa. Sejak Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia adalah, desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan. Saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Gini Mas. Gini Nanti mas. dulu, nanti. Mas Dito sudah selesai belum? Sebentar, makanya. Silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini Mbak. Ya sama, kita Kelihatan, sering demo di bundaran tongkrongannya kelihatan Mas. Udah nggak, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar. Apa? Saya kira soal dana desa yang besar, Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda presiden, ini kan capres ya, tantangan terbesar untuk menghubungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus, tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa? Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh saya tuh 2 rios Mas, aku berdiri kalau gitu. Boleh berdiri nggak Pak? Silakan Mas. Boleh. Silakan, panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung laki-laki. untuk Ganjar Pranowo, silakan. Gimana Mas Dito? Mas Ganjar, orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Oh, kirain gini-gini tadi masih terus. Oh, kita kan ya Pak Warek ya, takut saya.
Mbak jawabnya boleh berdiri nggak Mbak? Boleh, boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas, silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada kita bocorin aja. Lu gak enak masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak Mas, maaf, bukan. Kesalahan teknis Mas. Iya, enggak. Kadang-kadang. Sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian, asal usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul, Mas mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis. Saya pembina kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa? Adalah kabupaten, adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Saya mencatat juga sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan keagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas, pada saat undang-undang desa itu akhirnya berjalan dan praktek itu berjalan saya sampaikan. Desa, Kemendes, dengan Kemdagri, hari ini saya bayangkan gini. Soal pemerintahan dalam negerinya, itu hanya sampai di kaki bagian bawah, tapi tidak sampai di telapak. Karena telapaknya terputus. Telapaknya siapa? Telapaknya ada di Kemendes. Maka inisiasi Kemendes sudah saatnya diarahkan bukan soal membagi dan mengkapling anggaran dana desamu buat apa, tapi memberikan fasilitasi agar potensi desanya bisa berkembang sesuai dengan yang ada di masing-masing. Baik. Begitu. Terima kasih Mas Ganjar. Kita akan kasih kesempatan yang berikutnya ya Mas. Ke Dr. RR Siti Murtiningsih, dosen Fakultas Filsafat UGM. Aku udah deg-degan loh Mbak. Hah? Saya pikir Siti Atikoh. Enggak, kalau itu ngobrolnya di rumah aja Mas. Okay. Silakan Bu Siti. Ya,
Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Dan selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam. Ya, Siti. saya selalu mengingat Mas Ganjar itu sejak tahun 80-90-an sampai sekarang itu masih tetap sama. Kesimpulan saya salah satu, Mas Ganjar selalu muda dan bahagia. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Mas ingat di depan ada Mbak Atikoh ya. Iya, baju saya sesak. Ya, saya sangat salut terhadap kesetiaan Mas Ganjar untuk keperpihakannya kepada kelompok kelas bawah gitu. Itu bisa disaksikan betapa Mas Ganjar sering saya ikutin gagasan-gagasannya untuk kelompok-kelompok rentan ini dengan cara belusukan ke desa-desa, kemudian menyapa kepada kelompok-kelompok rentan ini. Tetapi Mas Ganjar, sayangnya kalau kita ya bicara tentang narasi inklusivitas, itu biasanya seringkali itu kita hanya didasarkan pada problem keragaman identitas. Entah itu identitas keagamaan, entah itu gender atau suku. Tetapi dalam kebijakan publik, basis inklusivitas itu seharusnya bukan hanya identitas tetapi juga kelas, saya kira. Nah, karena minimnya isu kelas dalam narasi inklusivitas, banyak sekali kemudian kebijakan negara yang sangat merugikan kelas sosial tertentu. Sehingga konflik vertikal antara warga dan aparat negara itu tidak terhindarkan. Nah, yang terbaru adalah kita bisa lihat konflik di Rempang, dan kita juga masih ingat betul konflik yang di Kendeng yang terjadi justru saat Mas Ganjar ketika itu menjadi gubernur. Wadah siang enggak Bu? Sekalian dong Bu. Oh iya. Karena saya akan sampaikan. Ya, pertanyaan saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana komitmen Mas Ganjar ini terhadap inklusivitas kelas dalam kebijakan publik. Jika ada konflik vertikal antara warga dan negara misalnya, apa yang kemudian Mas Ganjar akan lakukan? Nah itu satu, karena tadi Mas WR juga dua, saya tambah satu lagi. Boleh Ibu dijawab dulu ya Bu, mohon maaf siap. supaya kalau ada waktu nanti saya akan kasih kesempatan untuk dilempar lagi. Terima Boleh kasih Mas dijawab dulu? Ganjar. Terima kasih. Apa yang akan Mas Ganjar lakukan ketika itu terjadi? Pemimpin tertinggi harus turun tangan. Rempang sekarang menjadi diskusi Bu Siti. Mas Ganjar masih ingat Kendeng, saya selesaikan Kendeng Bu. Pada saat saya masuk, saya tidak akan menyalahkan, saya penanggung jawabnya. Ganjar Pranowo penanggung jawabnya. Ketika Ganjar terpilih 2013, proyek itu sudah ada. Cuman tradisi kita tidak terlalu banyak orang mau saya yang salah dan bertanggung jawab. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain. Oke Bu. Dan akhirnya yang dikatakan oleh Mas Ari tadi adalah bagaimana kita mendorong kekuatan yang ada di sekitarnya, dan itu dalam konteks pemerintahan adalah desa, maka dialah yang kita ajak. Itulah inklusivitas dalam pembangunan versinya Ganjar Pranowo dalam praktek. Bu, saya belajar dari banyak orang. Di kampus ini saya diajarkan kerakyatan, di kampus ini. Di kampus ini saya diajari melawan Bu. Bunderan itu kalau bisa bercerita, dia akan bercerita apa yang dilakukan oleh anak-anak UGM pada saat itu, bagaimana dia berpihak, bagaimana dia melawan. Dan itu pendidikan yang tidak pernah saya dapatkan di kelas saya, tapi di kampus ini saya dapatkan. Dua, bagaimana kemudian kita melakukan? Karena kita seringkali pemerintah ini sombong, mengatakan dirinya adalah Superman atau Superwoman, seolah-olah keputusan yang top down itu adalah yang sudah benar. Bu, itu salah. Pelajaran yang saya dapatkan oleh seorang Dr. Ari Sujito waktu saya jadi gubernur pertama adalah
bagaimana partisipasi diberikan ruang kepada mereka dari kelompok-kelompok marginal itu. Bu, pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Ari CS, apa pada saat itu? Tahun berikutnya saya menyusun APBD pertama saya izin menceritakan evidence base ya, biar saya tidak ngomong di langit. Karena ini pernah saya lakukan. Alhamdulillah kemudian kurang lebih 9 tahun Bu, setiap kali musrenbang kami bukan mengundang orang datang ke kantor provinsi, tapi gubernur mendatangi ke 6 ex-karisidenan, mengundang mereka untuk hadir. Metode, cara. Kalau Mas Ari, bagaimana caranya? Begini Bro Ari, cara kita menyelesaikan. Lalu siapa representasi yang masuk? Camat? Enggak Bu. Bupati kepala dinas nanti giliranmu terakhir. Siapa 3 yang pertama Bu? Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok anak-anak. 3 Bu. Suatu ketika saya harus menyelesaikan beberapa persoalan. Ada energi, ada pabrik semen, ada bendungan, ada jalan tol. Ibu boleh korek saya satu-satu. Dan saya kalau berkenan, kalau boleh Mbak Nana diperpanjang 2 jam lagi, saya jelaskan satu-satu. Serius. Kenapa saya sampaikan Mbak? Pada saat saya datang, Bu, persoalannya kadang-kadang tidak terlalu rumit. Saya harus menghormati satu rumah ketika Brexit terjadi. Brebes exit, macet lebaran. Kamu udah lahir belum? Udah, alhamdulillah. Tahu cerita Brexit? Tahu ya? Enggak, ya pasti masih kecil. Apa yang terjadi? Satu rumah tidak mau minggir Bu. Pak Ganjar ini gimana? Sudah biarkan saja. Disewa dulu sampai kemudian lebarannya selesai. Jadi arus lalu lintasnya begini Bu, di tengahnya ada rumah satu, kemudian orang melingkar. Setelah selesai kita lobby, kita datangi, kita sampaikan penjelasan berkali-kali dan saya bukan orang yang mampu sendirian Bu. Saya undang tokoh masyarakat Bu. Saya undang tokoh agama untuk membantu menyelesaikan. Bukan untuk mengajak dalam politik identitas. Tapi menyelesaikan persoalan itu. Menyelesaikan persoalan itu. Apa yang terjadi Bu? Alhamdulillah beres. Tapi Bu masih menyisakan satu lagi. Setelah selesai ternyata tanah yang dipakai itu dibelah jalan. Karena tanahnya agak luas, yang dibeli yang kena jalan, sisanya nggak dibeli Bu. Pak Ganjar tolong sampaikan pada pemerintah, ini tinggal sepetil, tinggal secuil, tolongin dibeli sekalian. Dan saya lakukan itu satu persatu. Mungkin ini tidak memuaskan, tapi ketika persoalan itu tidak selesai dan membuat persoalan besar, pemerintah tertinggi harus turun tangan, minimal di wilayah itu. Jangan pernah cuci tangan, harus turun tangan untuk membereskan. Tapi, nggak ada sepeda lo ini. Tapi, ketika kemudian seperti Rempang dan sebagainya, yang hari ini sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan. Cuma ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka. Karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas Bu Siti sampaikan tadi, faktanya ada. Sehingga dalam perdebatan itu kemarin Mbak Nana yang nanya kepada saya, Mas Ganjar kalau posisi seperti ini gimana? Gak apa-apa itu di-enklave aja. Masyarakatnya biar di situ di-enklave. Atau kemudian kita ajak, oke, ini mau dibangun, kamu terlibat. Kamu bagian dari pemilik. Kamu harus mendapatkan prioritas pertama di tempat itu. Kalau kamu unskilled, mohon maaf, kamu harus diwajibkan. Atau perusahaannya diwajibkan untuk membereskan dia. Agar kemudian pekerjaan yang ada di situ membuat orang yang ada itu naik kelas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar.